Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Gemini dan judulnya adalah keuangan, karir, dan bisnis kalian. Tentu saja ini hanya general reading, bisa resonate bisa tidak, tergantung energi siapa yang terbaca kali ini. Oke Gemini, ini adalah keuangan, karir, dan bisnis kalian. Belum udah Three of Swords. Sebentar ya. Gemini ada apakah gerangan? Thank you. Thank you. Oke, coba kita lihat. Oh. Ay. Antimor is Oke. Baik, sudah ada kartunya Gemini. Sebentar ya. Baik, Gemini, kartu pertama kalian adalah Three of Swords. Three of Swords itu kenapa ya? Tentang apa ya? Kalau di percintaan kalian tahu lah ya ini apa. Ini adalah third party situation. Gimana dengan ya third party situation itu kayak wanita idaman lain atau pria idaman lain, Phil atau Will gitu ya. Kalau di bisnis, keuangan, dan karir itu ya 11-12 artinya. Jadi memang ada yang mengkhianati kalian, berbuat tidak baik di karir kalian, menjegal kalian, atau tidak suka dengan kesuksesan kalian Gemini. Jadi orang tersebut menjadi duri dalam daging di karir kalian. Ya terutama di masa-masa pandemik seperti ini, di mana perekonomian juga masih sulit, yang sudah terlanjur tidak punya pekerjaan bagaimana, ya kan? So ini yang terjadi my dear. Ada yang menusuk kalian dari belakang, berusaha mengambil posisi kalian, berusaha merebut apa yang sedang kalian capai pada saat ini. Mungkin karir yang bagus, mungkin keuangan yang bagus, tapi itu iri orang tersebut. Jadi memang ada yang ingin mengkhianati dan menyakiti kalian para Gemini. So ya berhati-hati sajalah. Sebentar, nanti saya kasih tahu orangnya seperti apa. Berhati-hati sajalah karena apa ya, sepertinya orang tersebut memang bisa bermuka dua Gemini. Oke. Bermuka dua, manis di depan kalian, tapi sebenarnya menusuk kalian dari belakang. So hati-hati ya Gemini. Nanti saya kasih tahu orangnya seperti apa. Oke. Ini kartu terakhirnya nih sebenarnya jadi titik dari semua ini gitu, bukan apa kayak conclusion dari semua bacaan kali ini. Tapi nantilah ya, harus satu-satu kan saya bacainnya. Baik. Nah, ada the strength yang terbalik. Oke, saya mengerti
Kalau kalian sering kali melihat bacaan tarot, kalian pasti ngerti banget ini artinya apa. Ya, the strength adalah kekuatan, tapi kalau kekuatan yang terbalik berarti lemah. Oke, ini adalah posisi kalian yang lemah di karir, keuangan, dan bisnis kalian kali ini. Ya mungkin karena memang ada orang yang ngincer kalian. Kalian di posisi yang lemah dan agak ini ya, agak kurang menguntungkan gitu posisinya. So memang agak mengkhawatirkan sih energinya saat ini ya, my dear Gemini. Tapi ya kalau kalian sudah tahu seperti ini, ya berhati-hati sajalah ya. Oke, kemudian ada The Death. The Death ini bicara tentang sesuatu yang sudah selesai, tapi akan ada sesuatu yang baru gitu. Karena tarot selalu bicara tentang reinkarnasi. Kalau tidak percaya reinkarnasi tidak apa-apa. Tapi kalau tarot memang ada di situ reinkarnasi. So the death ini bukan sesuatu hal yang menakutkan, seperti gambarnya memang menakutkan sih. Tapi itu juga bayangin kalau di sini menakutkan, di sini ada priest ya, ada kayak pendeta gitu, bukan pendeta, siapa ini, priest ya. Bahasa Indonesianya apa itu. Jadi maksudnya ini adalah satu hal yang memang harus selesai dan akan ada sesuatu yang baru. Saya agak cemas menerjemahkannya nih Gemini. Ya oke. Saya harap tidak terjadi pada kalian, tapi kalau memang terjadi ya ya sudahlah ya, jangan bilang Mbak Lucy meramalkan loh ya. Oke. So kalian tahu yang saya bilang tadi, ada yang selesai. Dan ingat, ini adalah tentang karir, pekerjaan kalian, bisnis kalian, keuangan kalian. Ya tentu saja hubungannya di situ karena itu ini secara spesifik ya. Ada yang selesai. Tapi kalaupun memang ada yang selesai, don't worry, jangan khawatir, nanti ada hal baru kok. Nanti ada hal baru yang bisa kalian celebrate, yang bisa kalian cherish, bisa kalian rayakan gitu, karena yang lama memang sudah berlalu, tapi yang baru akan muncul. Masalahnya munculnya kapan yang baru itu, semoga sih cepat gitu. Kalau memang ada yang selesai. Saya kalau ngomongnya, kalau bacaannya begini agak susah saya ngomongnya. Karena saya punya banyak teman yang Gemini, yang baik di dunia maya, yang memang follower saya atau subscriber saya, terus kita kontak-kontakan lewat WA begitu, karena pernah personal reading, maupun yang benar-benar di dunia nyata juga ada gitu. Dan bacaan keuangan, karir, dan bisnis kalian Gemini kali ini memang saya harus bilang berat. Dari kartu pertama begitu keluar, biasanya itu langsung auranya ketahuan, energinya ketahuan gitu. So untuk para Gemini, di depan saya ngomong bersabar ya, bersabar mendengarkan bacaan yang ini. Oke. Kemudian Two of Wands, memang harus ada pilihan di dalam hal apapun, dan terutama di karir, bisnis, dan keuangan kalian kali ini. Memang iya, kalian harus dapat memilih demi masa depan kalian, dan pilihannya harus tepat. Apakah tepat? Ya bisa
bisa ini dalam posisi positif kok. Jadi pilihan kalian akan baik untuk kedepannya. Cuma ya hati-hati ya Gemini, karena memang kartu-kartu sebelumnya yang sudah dibacakan. So tetap aja positive thinking ya, karena si Two of Wands adalah bicara tentang the world, ada dunia di tangan kalian dan kalian sudah memilih hal-hal yang baik yang untuk masa depan kalian. Maaf ya kalau ada bunyi-bunyian, saya juga kaget itu apa tadi. Okay, so Gemini, pilihlah dengan tepat, menganalisa segala sesuatunya demi masa depan kalian. Tapi iya, kalian bisa memilih dengan tepat. Ya, apa yang kalian pilih, oke, dihubungkan saja dengan apa yang sedang kalian alami pada saat ini, Gemini. Oke, lanjut dengan Five of Swords yang terbalik. Ini karena di bawah kartu Three of Swords, saya mau bilang ini adalah orang yang itu tadi menjadi duri dalam daging di kehidupan profesional kalian ya. Orang yang nggak mau kalah, kemudian yang jealous dengan keberhasilan kalian, kesuksesan kalian, kemudian orang yang menggunakan akal liciknya untuk menjegal kalian, menusuk kalian dari belakang, dan dia bekerja bersama kalian. Masalahnya orang tersebut kalian sebenarnya udah tahu loh Gemini, kalau ini orang culas gitu, curang gitu, tapi kalian nggak bisa menghindar karena oh my God, saya goosebumps, karena ya dia kerja bersama kalian di area yang sama gitu. Bagaimana kalian mau menghindari orang tersebut? Orang tersebut memang harus berada di situ. Kalian lihat dia lagi gitu. So itu ya, orang yang curang itu ada di sekitar kalian. Hati-hati aja Gemini. Bagaimanapun nggak bisa dihindari masalahnya ya, nggak bisa dihindari ya. Oke. Saya baca di bawahnya aja ya. Ini satu deret itu tentang hal tersebut, orang yang mengkhianati kalian. Ini desannya terbalik. Iya, tentu saja orang tersebut tidak akan membuat Gemini happy. Iya, namanya juga dihianati, gimana mau happy ya. Nah, permasalahannya bukan cuma soal happy atau tidak happy, tapi juga tentang orang tersebut juga sebenarnya punya akar pahit dalam hidupnya yang selama ini gagal-gagal melulu gitu. Jadi dia ngelihat Gemini sukses nggak seneng gitu. Kok dia gagal mulu sedangkan si Gemininya sukses gitu. Jadi kayak ada rasa jealous, cemburu gitu, dan nggak ingin, karena dia nggak bahagia, dia juga ingin si Gemini nggak bahagia gitu ya. So kalau kalian belum tahu siapa orangnya, lihat di sekeliling kalian orang yang pura-pura happy. Ngerti nggak kalian orang yang pura-pura happy itu apa? Setiap posting di sosial media tuh yang bagus-bagus kayak gembira, makan di sini, jalan ke situ, ke sana kemari, beli ini, beli itu, dipamerin di sosial media. Saya mau bilang orang-orang seperti itu justru nggak bahagia loh. Iya, orang-orang yang seperti itu orang yang tidak bahagia. Kalau dia bahagia, dia nggak usah lah pamer-pamer gitu kan, biasa aja gitu. Nah,
Orang-orang seperti itulah yang menjadi duri dalam daging di dalam kehidupan profesional kalian, Gemini. Oke, cukup tentang orang tersebut. Saya sisihin aja di situ ya. Kita omongin yang selanjutnya aja. Apa yang terjadi di kehidupan profesionalnya Gemini? Ada Two of Pentacles. Ada hal yang harus kalian pertimbangkan matang-matang. Pertimbangkan dengan sepenuh hati, pertimbangkan dengan logika, tapi juga dengan insting ya. Karena kalau pakai logika doang tapi nggak pakai insting agak riskan juga ya. Karena kadang-kadang ada banyak hal yang nggak terlihat yang harus kalian bisa rasakan gitu. Ya ikuti kata hati kalian aja dalam memilih. Karena ini ada pilihan untuk terus atau mundur, pilihan untuk fight atau enggak menyerah dengan untuk fight atau enggak, untuk terus maju atau menyerah dengan keadaan. Itu pilihannya ada di kalian ya. Apapun pilihannya ada resikonya. Asal kalian percaya aja bahwa apapun itu Tuhan masih bisa membantu kalian. Semesta akan juga membantu kalian dengan catatan tentu saja selama ini perbuatan kalianlah yang menjadi dasar gitu. Kalau kalian memberikan semesta yang baik-baik, nah nanti semesta akan mengembalikan kalian yang baik-baik juga ya. Lanjut, ada Queen of Cups yang terbalik. Kalau kalian berharap ada yang membantu kalian dalam hal keuangan, karir dan bisnis atau professional life kalian ini, saya mau bilang gak ada yang ngebantu. Bukan karena gak ada yang care sama kalian, karena memang masing-masing menyelamatkan diri sendiri. Di kasus yang ini masing-masing menyelamatkan posisi sendiri. Jadi tidak ada keinginan untuk membantu kalian. So kalian harus tetap berdiri sendiri. Ya tidak perlu juga mengandalkan kekuatan diri sendiri. Enggak sih, maksudnya bukan begitu. Tapi mengandalkan Tuhan tentu saja. Tapi kalau berharap akan ada yang membantu kalian, nggak ada yang bantu. Ya. Kemudian ada King of Wands yang juga terbalik. Jika kalian menunggu kabar baik, kemudian misalnya orang-orang yang udah kalian kenal dan punya posisi gitu, apakah dia juga mau membantu kalian atau datang memberi kabar baik untuk kalian? Enggak. So bahkan higher position, mungkin atasan kalian atau ya bos-bos lah di perusahaan tempat kalian bekerja, itu kalau kalian bekerja. Kalau kalian bisnis ya orang-orang yang memang punya kekuasaan yang ada hubungannya dengan bisnis kalian. Itu bukannya, kalau yang ini bukannya nggak bantu, tapi memang tidak mendukung gitu. Kalau yang tadi tidak membantu, yang ini tidak mendukung. Kalian berharap dikasih kabar baik, dikasih solusi baik, itu nggak datang. Udah nggak ada yang bantu, nggak kasih solusi, kalian berada di posisi yang benar-benar sendiri, Gemini. Terus mungkin ada yang bertanya, kenapa begitu? Apakah ada karma yang perlu dijalani atau apa? Nah, di kartu tarot yang ini nggak ada kartu karma, karena memang nggak ada sih di 78 kartunya nggak ada kartu karma. Nanti saya buka kartu yang lain aja ya, biar kita lihat apakah memang ada karma yang perlu diselesaikan atau bagaimana gitu. Tapi yang jelas, kabar apapun yang kalian tunggu nggak datang, dukungan apapun yang kalian tunggu nggak datang ya.
So Gemini, hanging there, walaupun keadaannya seperti ini, jangan berputus asa ya. Saya baru ingat belum saya buka kartunya. Ini yang ada kartu karma, nanti kita buka ya. Apa memang ada karma yang harus dibayar? Ini The Lovers loh, kartunya Gemini. Oke, berarti memang saya harus buka kartu ini untuk Gemini. Oke, lanjut dengan The Hermit. Dan ini adalah kartunya Virgo. The Hermit bicara tentang mencari terang, pertapa yang mencari terang, mencari kebenaran. Dan apakah itu didapat? Ya, posisinya positif. So nanti kebenaran akan terungkap. Apa yang kalian bingungkan selama ini dan pertanyakan itu akan terjawab. Ya, memang karena sebelumnya mungkin kalian tidak menduga, tapi nanti akan kelihatan kok. Oh, seperti ini loh ternyata gitu ya. Okay. The Devil yang terbalik ya. Oh, bagus dong Mbak Lucy. Di sisi kalian bagus sih. The Devilnya terbalik, bukan berarti oh nggak ada yang ngejahatin. Oh, dari pertama juga saya udah bilang ada yang ngejahatin ya. Tapi ini bukan bicara tentang itu. Ini bicara tentang desire, tentang keinginan. Dan diharapkan keinginan kalian untuk membalas dendam orang yang jahat sama kalian itu tidak dilakukan. Ya, kenapa saya membacanya seperti itu? Karena saya tahu kalian kesel gitu kalau akhirnya kalian tahu ada yang mengkhianati kalian, yang menyakiti kalian, kalian tuh kesel gitu. Nah, diharapkan seperti jangan punya pikiran untuk ngebales gitu ya. Itu sih Gemini yang saya lihat di bacaannya ini. Nah, ini kartu terakhir. Dua kartu terakhir, dan saya bilang ini sebenarnya inti dari semua bacaan itu. Kok bukan inti sih, tapi kenapa terjadi. Oke, ada Ten of Pentacles yang terbalik and Six of Pentacles yang tidak terbalik. Ada orang terdekat kalian, mungkin saudara atau keluarga, yang sedang membutuhkan pertolongan dan bantuan kalian. Ya, sebagian dari Gemini mau membantu, that's good. Karena bantuan sekecil apapun itu akan kembali berlipat loh kepada kalian. So, kalau ada orang yang minta bantuan sama kalian, terutama kalau dia itu keluarga dekat gitu ya, orang yang kalian sayangi apalagi gitu, bantu semampu kalian. Itu kalau saya bilang itu bikin karma baik gitu, ngumpulin karma baik gitu. Ada orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan dan kalau bisa bantu, please bantu sebisa mungkin. Kalau ada yang bilang, Mbak Lucy saya juga kekurangan. Ya, di hari-hari ini semua orang kekurangan. Tapi membantu itu kan bukan berarti harus membantu segitunya gitu. Kayak kalau saya pribadi gini ya, misalnya ada orang yang membutuhkan pertolongan saya, terus Mbak Lucy saya pinjam ke kamu sekian gitu, tapi saya memang tidak punya sekian itu, tapi kan saya punya ya sedikit adalah pasti rezeki itu, pasti saya akan bilang mohon maaf saya nggak bisa memberikan pinjaman sebesar itu, tapi saya punya rezeki sedikit, ini saya kasih, tidak usah dipulangin, tapi semoga bisa membantu. Dan kalian tahu sekecil apapun itu bantuannya, itu karma baik yang datang ke kalian gitu loh.
Karena tangan di atas jauh lebih baik dari tangan di bawah. Tapi mungkin tangan di bawah itu sedang memerlukan bantuan kalian. So, see? You have to help people. Then universe will help you. Kalian harus menolong orang supaya semesta juga membantu kalian dalam segala kesulitan kalian gitu. Jadi kalau ada yang bertanya apakah ini tentang karma, ya mungkin bukan juga, tapi ya memang timbal baliknya aja gitu. Pada saat kalian tidak memberi, dan kalian tidak akan menerima juga gitu. Ya kalau mau dibilang karma ya udah terserah lah mau dibilang apa. Oke, tapi untuk memenuhi keingintahuan kalian dan saya juga sih, saya buka kartu yang ini ya. Tentang apa sih semua ini gitu. Kenapa ada yang mau jahatin si Gemini. Oke. Ada Page of Sword, ada Three of Cups, ada The Sun yang terbalik, dan ada Queen of Cups. Queen of Cups itu berarti kartunya Scorpio ya. Oke, ada Scorpio, whatever. Ada berita yang datang kepada kalian yang seharusnya kalian tanggapi, tapi mungkin kalian lalai menanggapinya, makanya ada yang terjadi seperti ini gitu. Jadi ada sesuatu berita tapi kalian cuek aja ngadepin itu, nah makanya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Itu tentang orang yang jahat sama kalian itu ya. Tapi bagusnya adalah Three of Cups, kalian punya lingkungan yang mendukung kalian, teman, saudara, sahabat yang mendukung kalian sih sebenarnya. Berbagi kebahagiaan bersama kalian. It's good. Sih nggak ada kartu karmanya kan? Desainnya terbalik lagi-lagi tentang ketidakbahagiaan kalian. Oke. Dan Queen of Cups yang tidak terbalik dalam posisi yang bagus. Ini memang diharapkan kalian balikin deh menjadi kalian yang berbuat baik kepada orang lain gitu, dan penuh cinta gitu. Karena yang di depan tadi Queen of Cups-nya terbalik kan. Jadi sebenarnya gini, kalau ada yang jahatin, kalau ada yang tidak mau bantu kalian, kalian jangan bales tidak mau bantu juga gitu. Justru sebaliknya, tidak ada yang mau membantu kalian, kalian justru membantu supaya itu nanti karma baiknya kembali kepada kalian gitu. Kalau orang itu tidak mau bantu, yang kayak tadi tuh yang saya bilang di depan kan ada Queen of Cups yang terbalik. Kalau dia nggak mau bantu ya urusan dia gitu, nanti karmanya dia, urusannya dia, atau pokoknya bukan urusannya kalian gitu. Urusannya kalian justru sebaliknya, harus tetap memberi dalam bentuk apapun ya, tidak harus selalu materi, harus tetap memberikan yang baik-baik, harus tetap positif. Kalaupun ada yang jahat ya nggak usah balik jahat. Oke, Gemini. Baik, saya akan buka beberapa kartu untuk penutup, pesan penutup yang ini, life purpose, kemudian apa yang perlu di healing dari kalian, dan beberapa kartu dari angel ya. Yang ini Archangel. Oke, kalian lagi stres ya. Nggak makan bener, nggak tidur bener. Oke, yang ini Angel's Prayer, Angel's Message, dan Monology Oracle Card ya. Ada Creative Expression, your soul long to express itself creatively. Berarti life purpose kalian adalah being creative ya, menjadi orang-orang yang kreatif. Apa yang perlu di healing dari kalian adalah healing itu sendiri, apapun itu, mungkin kesedihan,
kesedihan atau apapun itu yang perlu di-healing dari diri kalian, ya itu masing-masing pasti punya ya. Orang per orang pasti beda. Healthy lifestyle dari Archangel Raphael, eat a healthful diet, get adequate sleep and exercise regularly for optional health. Jadi hidup sehat ya. Hopefully semuanya bisa dilewati dengan baik. Oke, Gemini. Ada trustworthy friend. Thank you angels for surrounding me with people I can trust and love. Sih, kalian itu dianugerahi orang-orang yang baik yang mengelilingi kalian. So nggak usah terfokus sama orang yang jahat sama kalian, tapi fokus dengan ini, orang-orang yang mau mengerti kalian dan mencintai kalian, care sama kalian, support kalian. Nah justru itu, kalian juga harus seperti itu sama orang-orang yang seperti itu kepada kalian. Tapi kalau ada yang jahat, nggak usah balik jahat ya. Archangel Uriel, your emotions are healing which enable you to open to greater love. I will help you release anger and unforgiveness from your heart and mind. Itu yang mungkin perlu di healing. Jadi kalau ada kemarahan, akar pahit itu harus disembuhkan ya. Dan kalau itu sembuh, kalian bisa menerima, dia bilang greater love, jadi cinta yang lebih besar. Tapi kan bukan tentang cinta romance begitu, tapi anugerah atau bless, berkat yang lebih besar gitu ya. Oke, lanjut dengan take time to breathe out. Oke, lagi stres lah ya, saatnya untuk tarik nafas sedikit lah ya. Oke, Gemini, memang agak berat bacaannya, tapi saya mau bilang ke kalian, bukan cuma kalian aja yang dalam posisi seperti itu. Di masa-masa seperti ini banyak kali zodiak lain, orang-orang lain apapun zodiaknya dalam posisi yang sama. So, tetap berbuat baik aja ya, Gemini. Semangat! Saya doakan kalian yang terbaik. Selalu dalam lindungan Tuhan, selalu sehat ya. Tuhan melindungi kita semua. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye.